Shalom saudara-saudara, selamat siang, selamat berbakti di Maranatha. Sebelum memulai kebaktian siang hari ini, mari kita berdoa. Bapa kami yang ada di surga, Bapa yang selalu mengasihi dan menyertai kami setiap waktu, pada pagi, siang, dan malam. Hari ini kami mengucapkan syukur atas berkat pertolongan-Mu Tuhan, sehingga kami dapat berkumpul di tempat ini dalam keadaan sehat. Tidak dapat kami ungkapkan betapa besar kasih ya Tuhan berikan selain pujian dan penyembahan yang dapat kami berikan. Biarlah dalam ibadah pada hari ini kami boleh berkenan di hadapan-Mu dan dapat menjadi terang bagi orang lain. Berkati setiap pelayan yang ada di sini untuk melayani ibadah ini, dari pemain musik, worship leader, singer. Biarlah ibadah ini pada hari ini boleh dapat berjalan dengan lancar, mulai dari awal, pertengahan, hingga akhirnya. Kami juga berdoa untuk hamba-Mu yang akan menyampaikan firman kebenaran, agar firman itu dapat berbicara pada kami masing-masing. Sertai dan bimbing kami terus Tuhan, agar tetap selalu menjalankan kewajiban kami. Untuk saudara-saudara kami yang dalam perjalanan, entar mereka satu persatu tiba di sini dengan selamat. Tuhan, berkati ibadah ini dari awal, pertengahan, sampai akhir. Di dalam nama Tuhan Yesus yang menjadi juru selamat kami yang hidup, kami mau mulai ibadah ini. Haleluya. Amin. Amin. Terima kasih doanya, Coach George. Selamat siang saudara-saudara. Saudara-saudara siap untuk menerima Tuhan, untuk mengalami Tuhan hari ini? Amin. Haleluya. Lambaikan tangan saudara. Haleluya. Biarlah kita mau datang kepada Tuhan. Dunia yang semakin gelap, semakin jahat ini, biar kita terus berlindung di dalam Tuhan. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Katakan ku rindu setiap waktu. Haleluya. Ku rindu setiap waktu hidupi kebenaran-Mu, bukan dengan kuatku, namun karena Roh-Mu. Yesus, Yesus, Kau yang ku pegang teguh. Mari kaum wanita katakan, kaum wanita nyanyikan. Ku rindu setiap waktu, angkat suaramu, hidupi kebenaran-Mu, bukan dengan kuatku, namun karena Roh-Mu. Haleluya. Yesus, Kau yang ku pegang teguh. Mari kaum pria katakan, ku rindu setiap. Kaum pria katakan, katakan kerinduan saudara. Kaum wanita boleh berdoa, boleh nyatakan iman saudara. Haleluya. Mari sama-sama katakan, mari kita bangkit berdiri saudara. Ku
duduk, silakan beri salam. Salam selamat hari Minggu, selamat mengalami Tuhan hari ini. Kalau Tuhan baik, telah amat baik, boleh menjadikan kita anak-anaknya, boleh terus beribadah, itu semuanya karena anugerah Tuhan. Haleluya. Kita akan memuji Tuhan. Saudara siap untuk memuji Tuhan? Silakan, boleh saudara boleh duduk dulu. Haleluya. Mari kita sama-sama memuji Tuhan. Angkat suara. Angkat saudara ya. Yesus kekuatanku dalam hidup ini. Yesus kekuatanku menghadapi semua. Bersama Dia
Shalom ya. Kita nggak akan capek memuji Tuhan ya, karena Tuhan juga nggak pernah capek memberkati kita. Kita akan memuji Tuhan. Kita tidak usah khawatir ya saudara, apa yang akan kita lakukan karena Tuhan menyertai. Jangan kamu khawatir, burung di udara dia pelihara. Jangan kamu khawatir, bunga di padang dia hiasi. Jangan kamu khawatir, apa yang kau makan minggu pakai. Jangan kamu khawatir, Bapa di sorga memelihara. Aku tidak khawatir, burung di udara dia pelihara. Aku tidak khawatir, bunga di padang dia hiasi. Aku tidak khawatir, apa yang kau makan minum pakai. Aku tidak khawatir, Bapa di sorga memelihara. Saudara tidak khawatir ya? Saudara khawatir dengan apa yang terjadi? Apa yang kita makan minum pakai, saudara khawatir? Nggak perlu khawatir, karena Tuhan kita memelihara. Coba kalau kita nyanyi sekali lagi, jangan kamu khawatir. Coba lihat kiri kanannya, jangan kamu khawatir. Amin. Lihat kiri kanan, pandang kiri kanannya. Jangan kamu khawatir, burung di udara dia pelihara. Jangan kamu khawatir, bunga di padang dia hiasi. Jangan kamu khawatir, apa yang kau makan minum pakai. Jangan kamu khawatir, Bapa di sorga memelihara. Katakan aku tidak khawatir. Aku tidak khawatir, burung di udara dia pelihara. Aku tidak khawatir. Aku tidak khawatir, bunga di padang dia hiasi. Aku tidak khawatir, apa yang kau makan minum pakai. Aku tidak khawatir, Bapa di sorga memelihara. Aku tidak khawatir. Aku tidak khawatir, Bapa di sorga memelihara. Amin. Haleluya. Haleluya. Inilah pengakuan kami Tuhan, kami tidak akan khawatir karena Engkau memelihara kami. Haleluya. Kita akan bersiap-siap membuka hati kita untuk menerima kebenaran firman Tuhan. Karena firman Tuhan itu adalah pelita buat kaki kita. Kita akan melangkahkan kaki di dalam dunia yang gelap ini. Kalau tidak bersama Tuhan, kita ini juga tidak tahu apa yang terjadi. Kita memang tidak tahu apa yang terjadi, saudara. Tapi Tuhan tahu apa yang akan terjadi dengan kita semuanya. Dia akan memberikan perlindungan. Bahkan sehelai rambut pun yang jatuh dari tubuh, dari rambut kita, Tuhan mengetahui, saudara. Haleluya. Haleluya. Musim akan selalu berganti, kasih Tuhan tetap abadi, tak akan berubah untuk selamanya. Ku tetap percaya, ku yakin Tuhan memberkati, ku yakin Tuhan melindungi. Di udara Tuhan pelihara, karena kasih-Nya. Tuhan selalu menolongku, selalu menjagaku, sehelai rambutku tak
hanya di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus. Kami bersyukur dan berterima kasih karena pada hari ini kami telah berkumpul, berbakti, mendengarkan firman Tuhan, memuji-muji Tuhan. Dan kami berdoa supaya Tuhan berada di tengah-tengah kami, supaya Engkau saja yang boleh mengawali, memimpin ibadah kami menjadi satu dupa yang harum datang kepadamu, supaya Engkau boleh memberkati dari setiap jemaat yang ada di gereja ini. Demikian juga pada waktu kami mendengarkan firman Tuhan, kami ingin belajar di mana orang percaya itu berjalan dan hidup dengan iman. Karena iman itu sanggup menaklukkan segala perkara, termasuk segala apa saja yang mungkin menakutkan mereka, mungkin yang membuat mereka khawatir atau gelisah. Tetapi iman telah mengalahkan semuanya, telah dibuktikan oleh Tuhan kita Yesus Kristus. Dia mati di kayu salib untuk menebus kita semua, sehingga bagi setiap orang percaya harus hidup dengan iman. Tidak usah khawatir, tidak usah takut, dan juga gelisah, karena semuanya sudah dimenangkan oleh Tuhan. Dan pada waktu kami mendengarkan akan firman-Mu, biarlah Roh Kudus yang akan menerangkan dan memimpin, sehingga dari kami semua setelah pulang dari sini boleh disegarkan imannya, dikuatkan imannya, dan boleh berjalan teguh mengiringi Tuhan setiap hari. Terima kasih Bapa di surga. Di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah boleh berdoa dan mengucap syukur hanya kepada Tuhan saja. Amin. Silakan duduk saudara-saudara. Hari ini kita akan mendengar cerita tentang Goliat sama Daud. Sudah pasti hampir semua mengenal siapa Daud dan Goliat, betul? Tapi pernah ada satu hari di sekolah minggu, guru pernah tanya sama anak-anak, coba siapa yang bisa menerka dan menyebut dua murid Yesus yang pertama? Lalu ada satu anak bilang, Daud sama Goliat. Karena Daud dan Goliat itu lebih terkenal ceritanya daripada siapa murid Tuhan Yesus yang pertama. Ya, murid Tuhan Yesus yang pertama itu yaitu Andreas dan Matius. Ya. Nah, saudara-saudara, kalau kita membaca atau mendengarkan cerita tentang Daud dan Goliat, pasti kita akan belajar tentang iman. Iman itu sangat penting untuk kehidupan orang-orang percaya. Kita lain dengan dunia, ya. Dunia itu memang sudah gelap. Karena itu Tuhan Yesus menjadi terang dan Dia mengajarkan kita harus hidup dengan iman, ya. Nah, sebelumnya saya undang sekali lagi untuk saudara bangkit berdiri dan kita akan bersaut-sautan membaca firman Tuhan dari 1 Samuel 17 ayat 41-44, ya. Kita baca silih berganti. Ayat 41. Orang Filistin itu kian dekat menghampiri Daud dan di depannya orang yang membawa perisainya. Ketika orang Filistin menunjukkan pandangannya ke arah Daud untuk melihat dia, di mana Daud itu berjalan singgah menahan bangkai Korasnya. Orang Filistin itu berkata kepada Daud, anjingkah aku, maka engkau mendatangi aku dengan tongkat. Lalu demi para allahnya orang Filistin itu mengutuki Daud. Orang Filistin berkata kepada Daud, hadaplah aku, maka aku akan memberikan dagingmu kepada burung-burung di udara, kepada binatang di padang. Amin. Demikianlah firman Tuhan. Silakan duduk saudara. Diberkatilah orang yang membaca, merenungkan dan juga yang melakukan akan firman Tuhan. Nah, saudara-saudara, kalau saudara
membaca tentang Daud dan Goliat ini, kalau mau lebih lengkapnya itu kita harus baca yang ke pasal 16 mengenai Saul. Saul itu sangat berbeda sekali dengan Daud. Kalau Saul itu walaupun orangnya lebih tinggi dari siapapun yang ada di Israel sehingga dia diangkat menjadi raja, tetapi sebenarnya dia adalah orang yang penakut, orang yang selalu khawatir, orang yang tidak mau bersandar kepada Tuhan. Berbeda dengan Daud. Daud itu masih kecil, masih remaja, tetapi dia mempunyai iman yang besar. Dia mempunyai keberanian, bukan karena dia orangnya berani, tetapi dia orang yang beriman. Demikian juga kalau orang-orang percaya itu tidak boleh takut, ya. Tetapi harus beriman. Juga bukan terlalu berani, tetapi beriman. Berani, tetapi juga tidak punya perhitungan, juga kewalahan. Tetapi kalau orang yang beriman itu artinya berani karena Tuhan yang ada di belakang dia. Ya, karena Tuhan yang ada di belakang dia. Nah, itulah yang kita ingin pelajari, mengapa orang percaya itu penting mempunyai iman yang sungguh. Karena iman itu bisa mengalahkan segala perkara, termasuk bisa mengalahkan dunia yang gelap ini. Ya, pertama-tama kita harus percaya kepada kuasa Tuhan. Siapa yang percaya kepada kuasa Tuhan? Semua pasti percaya kepada kuasa Tuhan. Tetapi seringkali kita tidak pakai kuasa itu untuk menjalankan iman kita. Kita masih berada di dalam kecemasan, kita masih di dalam ketakutan, dan kita masih dalam kekhawatiran. Karena itu siang hari ini kita ingin belajar. Pertama-tama kita harus percaya pada kuasa Tuhan. Ya. Seperti Daud. Daud menghadapi Goliat. Goliat itu besar, kuat. Ya. Dia itu seperti raksasa dibandingkan dengan Daud. Tetapi Daud itu percaya kepada kuasa Tuhan. Nah, kalau kita lihat di ayat 32 sampai 33 ditulis begini. Daud berkata kepada Saul, berkatalah Daud kepada Saul, janganlah seseorang menjadi tawar hati, karena dia hambamu ini akan pergi melawan orang Filistin itu. Tetapi Saul berkata kepada Daud, tidak mungkin engkau dapat menghadapi orang Filistin itu untuk melawan dia, sebab engkau masih muda, sedang dia sejak dari masa mudanya telah menjadi prajurit. Jadi Daud yang masih kecil ini, yang masih remaja, mendatangi Saul. Ya, dia ingin menjadi sukarelawan melawan Goliat. Lalu Saul bilang, nggak bisa, kamu masih kecil kok mau lawan Goliat. Goliat itu dari kecil udah dididik jadi tentara. Kamu ini kan jadi cuman gembala, ya. Daud itu juga bukan saja jadi gembala, tetapi dia masih sangat muda sekali. Tetapi Daud bilang, jangan biarkan siapapun berkecil hati karena orang Filistin ini. Ya, jangan berkecil hati. Harus mempercayai kekuatan Tuhan. Harus bersandar kepada Tuhan. Demikian juga kita kadang-kadang dalam hidup, pada waktu lagi menghadapi masalah, aduh rasanya kita sudah tidak bisa berbuat apa-apa lagi. Tetapi saudara, kalau saudara palingkan mata iman saudara kepada Tuhan, maka saudara itu akan mempunyai kekuatan iman, di mana saudara harus percaya dia sanggup menolong saudara. Contohnya begini, saudara sedang kerja, ya, lalu bos saudara bilang itu satu pelet itu beratnya sekitar 1000 pound. Kamu pindahin dari posisi ini sampai ke posisi sana. Kamu harus pindahin. 1 jam lagi saya balik. Bisa nggak dia pindahin? Nggak bisa. Dia seret juga nggak mampu. Tapi
dia lihat ada forklift, dia pakai itu forklift, dia angkat itu, dia pindahin ke tempat bosnya punya mau. Demikian juga kita seringkali kita menghadapi masalah takut, lihat news takut, khawatir. Mengapa? Karena kita tidak menggunakan apa-apa. Yang kita gunakan itu hanya kemampuan kita. Mampu nggak kita? Nggak mampu. Tetapi kalau kita pakai Tuhan, kita ingat seluruh-luruhnya apa yang Tuhan janjikan, kita tidak khawatir. Kita tahu hidup kita dipelihara sama Tuhan, hidup kita dilindungi oleh Tuhan, hidup kita akan terus berjalan bersama Tuhan kemanapun Tuhan pimpin. Amin. Saudara-saudara, ya. Jadi seperti Daud, kita tidak boleh lemah. Ya. Tidak boleh lemah. Saul lemah. Orang-orang Israel juga ikut lemah. Tapi Daud, jangan tawar hati. Aku sanggup melawan. Ya, sanggup melawan. Karena mengapa? Karena Daud itu kan dia kan gembala kan. Dia ingat sore hari pada waktu dia menggembala, lawannya siapa tahu nggak saudara-saudara? Lawannya singa. Lawannya beruang. Seorang anak muda melawan singa, lawan beruang, mampu nggak? Nggak mampu dia. Tetapi dia bilang dia selalu disertai oleh Tuhan. Sehingga dia sanggup melawan singa dan beruang. Coba kita baca di ayat 34 sampai 37. Tetapi Daud berkata kepada Saul, "Hambamu ini biasa menggembalakan kambing domba ayahnya. Apabila datang singa atau beruang yang menerkam seekor domba dari kawanannya, maka aku mengejarnya, menghajarnya, dan melepaskan domba itu dari mulutnya. Kemudian apabila ia berdiri menyerang aku, maka aku menangkap janggutnya lalu menghajarnya dan membunuhnya. Baik singa maupun beruang telah dihajar oleh hambamu ini. Dan orang Filistin yang tidak bersunat itu, ia akan sama seperti salah satu daripada binatang itu, karena ia telah mencemooh barisan daripada Allah yang hidup. Pula kata Daud, Tuhan yang telah melepaskan aku dari cakar singa dan dari cakar beruang, dia juga akan melepaskan aku dari tangan orang Filistin itu. Kata Saul kepada Daud, pergilah, Tuhan menyertai engkau. Jadi Daud itu mengingat, kalau Tuhan sanggup menolong dia melawan beruang dan singa, ya, itu kan kalau beruang sama singa itu jangan main-main saudara-saudara, ya. Tapi sama Daud itu dia bisa pegang lalu dia bunuh. Apalagi kalau dia lihat Goliat, pasti dia bisa. Bukan dia bisa membunuhnya karena kekuatannya, tetapi dia bersandar kepada Tuhan. Pasti di dalam hatinya dia selalu berdoa, seperti pada waktu dia sedang menghadapi beruang dan singa. Dia berdoa kepada Tuhan supaya Tuhan menolong dia. Demikian juga dia yakin kalau dia bertemu dengan Goliat, dia berdoa dalam hatinya, Tuhan mampukan aku untuk mengalahkan Goliat. Jadi pada waktu dia mengingat Tuhan itu selalu menolong dia, dia juga yakin dia akan ditolong juga oleh Tuhan melawan Goliat. Nah, seringkali kejadiannya begini, saudara-saudara, di dalam kehidupan anak-anak Tuhan. Ya, seringkali Tuhan itu pernah menolong beberapa kali. Ya, pernah menolong beberapa kali waktu-waktu yang lalu. Tetapi pada waktu menemui masalah sudah gemeteran dulu. Padahal dulu pernah ditolong sama Tuhan. Kalau misalkan Tuhan tuh pernah menolong dulu, pasti juga Tuhan akan menolong hari ini, betul? Juga akan menolong di kemudian hari, betul? Karena kita hidup di tangannya Tuhan setiap hari. Nggak mungkin Tuhan menolong yang dulu, ini hari dia nggak tolong. Pasti kalau dulu ditolong, ini hari ditolong, di kemudian hari pun ditolong, sepanjang hidup kita. Dia akan tolong kita. Sehingga itu akan menyelesaikan seluruh masalah hidupmu. Di dalam keluarga, dalam pekerjaan. Kita datang selalu kepada Tuhan.
Sehingga iman kita pun dulu kita gunakan untuk minta pertolongan Tuhan. Kalau ini hari ada masalah, di kemudian hari ada masalah, iman yang sama itu juga digunakan untuk menghadapi masalah. Ya. Nah, bagaimana caranya menggunakan iman? Caranya menggunakan iman bagaimana? Saudara-saudara, kalau saudara nonton boxing Muhammad Ali, kan petinju kan? Kalau orang lagi bertinju pakai apa nih? Pakai apa? Pakai tinjunya kan? Pakai tinjunya. Kalau saudara melihat film perang, lalu mereka menggunakan apa? Tinju juga? Enggak. Pakai senapan dong. Masa lawan sudah pakai senapan, sudah pakai tinju? Nggak mungkin. Demikian juga anak-anak Tuhan, kalau sedang menghadapi masalah, kita pakai senjata iman. Senjata iman. Gak mungkin kita pakai tinju. Gak mungkin kita pakai senjata. Karena anak-anak Tuhan itu senjatanya itu iman. Ya. Senjatanya iman. Coba kita baca. Jangan gunakan senjata dunia ini. Ayat 38-40. Lalu Saul mengenakan baju perangnya kepada Daud. Ditaruhnya ketopong tembaga di kepalanya dan dikenakannya baju zirah kepadanya. Lalu Daud mengikatkan pedangnya di luar baju perangnya. Jadi Daud ini sedang dipakai pakaian sama Daud. Kemudian dia berikhtiar berjalan. Sebab belum pernah dicobanya, maka berkatalah Daud kepada Saul, aku tidak dapat berjalan dengan memakai ini. Sebab belum pernah aku mencobanya. Mungkin dia keberatan, dia ribet dia jalannya. Kemudian ia menanggalkannya. Lalu Daud mengambil tongkatnya di tangannya. Dipilihnya dari dasar sungai 5 batu yang licin dan ditaruhnya dalam kantung gembala yang dibawanya, yakni tempat batu-batu. Sedang umbannya dipegangnya di tangannya. Demikianlah ia mendekati orang Filistin itu. Jadi kalau kita baca itu ayat, mungkin setelah Saul memakaikan pakaian perang ke Daud, dia terhuyung-huyung barangkali ya, keberatan. Mungkin juga pedangnya juga hampir lebih 3 perapat dari tingginya kali ya. Nggak bisa dia, jadi dia bilang, nggak mau, saya nggak mau. Kalau dia nggak mau, dia pergi ke sungai, lalu dia kumpulkan 5 batu yang licin. Ya, lalu dia ambil batu itu, juga dia bawa itu ke tapel, ya, dia bawa ke tapel. Dan juga kalau kita sebagai anak-anak Tuhan sedang menghadapi masalah, apa yang Tuhan ajarkan? Bukan menggunakan akal kita, bukan menggunakan kekuatan kita, bukan menggunakan kebisaan kita, tapi menggunakan iman. Kita tanggalkan itu semuanya. Kita pakai dengan iman. Gak usah saut-sautan di rumah. Diam aja, berdoa dengan iman. Biar tuh suami atau istri yang bawel hadapi dengan iman. Ya. Karena mengapa? Di 2 Korintus 10 ayat 3-4 ditulis begini. Memang kami masih hidup di dunia, tetapi kami tidak berjuang secara duniawi. Karena senjata kami dalam perjuangan bukanlah senjata duniawi, melainkan senjata yang diperlengkapi dengan kuasa Allah yang sanggup meruntuhkan benteng-benteng. Ingat siapa yang berjalan mengelilingi benteng lalu benteng itu rubuh? Yeriko. Ya, dikelilingi sama Israel, rubuh. Ya, itu kan kalau pakai akal tuh nggak masuk akal kan. Benteng kan itu tinggi, besar, temboknya kuat, tapi dikelilingi oleh orang Israel, lalu benteng Yeriko itu rubuh. Karena mengapa? Memang benar, orang percaya itu senjatanya iman, kepercayaan dia untuk selalu bersandar kepada Tuhan.
Kalau senjata dunia itu memakai kekerasan. Polisi bisa nembak istrinya karena pakai kekerasan. Geng dengan geng berhadapan pakai kekerasan. Racial tidak mengatasi masalah karena memakai senjata dunia. Intimidasi. Kalau lagi di atas melakukan intimidasi, bukan demokrasi. Jadi masalah tidak pernah terselesaikan. Manipulasi. Coba kalau ekonomi dunia tidak dimanipulasikan oleh orang-orang yang sangat kaya, mungkin kita hidupnya lebih bagus, lebih baik. Ya. Penipuan. Jangan ajarkan anak-anak untuk menipu. Angguran selalu harus bekerja berat untuk mendapatkan nafkah. Ya. Dan sebagai orang Kristen itu kita tidak memakainya, tidak melakukannya, karena kita anak Tuhan, kita anak pilihan. Dan kita senjatanya bukan itu, senjata anak Tuhan apa? Ya, iman yang berkisar mengenai doa. Ada masalah, pakai senjata imanmu, berdoa. You khawatir, you lagi cemas, you lagi takut, berdoa. Betul. Pagi berdoa, minta tolong perlindungan daripada Tuhan. Malam ucapan syukur dalam doa. Lalu jangan lupa baca firman Tuhan. Firman Tuhan itu harus dibaca setiap hari. Kalau seandainya tidak baca, nanti saudara tidak tahu menggunakan imanmu. Karena pengetahuan kita tentang dunia itu lebih besar daripada iman pada firman Tuhan. Sedangkan firman Tuhan itu kalau saudara baca dari Wahyu sampai dari Kejadian sampai Wahyu itu semuanya tentang iman yang mengarah kepada Tuhan kita Yesus Kristus. Jadi anak Tuhan itu harus baca firman Tuhan. Dengarkan khotbah dari gereja, dari radio yang bagus, yang baik, yang bisa mengajar tentang kebenaran. Ya, zaman sekarang banyak sekali hamba-hamba Tuhan yang melenceng, ya, yang melenceng. Karena mengapa? Karena berusaha untuk menimbulkan satu inspirasi yang baru. Padahal Alkitab itu dari Kejadian sampai Wahyu sudah diinspirasikan oleh Tuhan melalui Roh Kudusnya, dipakai itu rasul-rasul, nabi-nabi untuk menulis firman Tuhan. Nggak usah ditambah, nggak usah dikurangin. Itu sudah waktunya kita dibaca saja dan harus patuh dengan apa yang ditulis oleh firman Tuhan. Ya. Lalu apa lagi mengenai senjata iman? Kebenaran. Kebenaran kita tahu, ya, di dalam dunia ini ada Buddha, ada Hindu, ada Islam, ada banyak macam-macam. Tetapi cuma ada satu kebenaran, yaitu Yesus Kristus, salah satu Allah tertunggal, datang ke dalam dunia. Dia mati untuk menebus dosa manusia. Siapa yang percaya mendapatkan kehidupan yang kekal, yang tidak percaya mendapatkan hukuman. Jadi itu merupakan satu kebenaran. Kalau manusia mempunyai satu kebenaran yang bisa dipegang, ya, itu akan membawa dia sampai dia akhir hayat hidupnya bertemu dengan Tuhan. Itu kebenaran. Kalau kebenaran mengenai Tuhan Yesus itu ada data-datanya. Sampai sekarang orang Israel juga masih ada. Tetapi kalau kita pelajari agama-agama yang lain, nggak ada data-datanya. Mengapa harus percaya yang itu? Percaya yang benar dong. Betul? Setuju? Ya? Apalagi? Belas kasihan. Belas kasihan. Orang yang bisa berbelas kasihan dengan orang lain, itu merupakan satu senjata
yang sangat ampuh sekali. Betul? Betul apa betul? Betul. Orang yang berbelas kasihan itu mempunyai senjata dari Allah untuk dia bisa mengampuni. Itu senjata yang sangat ampuh. Lalu hampir sama saudaranya dari belas kasihan itu kasih, mengasihi. Semua anak-anak di sini Tuhan harus saling mengasihi. Di gereja saling mengasihi. Kalau anggota gereja nggak saling mengasihi, gerejanya susah untuk bertumbuh, susah untuk dijalani, susah untuk mengalami kasih sayang Tuhan. Dari mana lagi saya bisa mengalami kasih sayang Tuhan? Dari anggota gerejanya nggak saling mengasihi. Tapi kalau anggota gereja saling mengasihi, kita merasakan memang I feel in God's house. Ya, keadilan. Kita mesti fair. Jadi orang mesti adil. Generasi muda harus terus belajar tentang the truth, tentang the fairness of life. Harus. Tidak boleh ada yang saling membedakan satu dengan yang lain. Semua sama. Semua sama. Jadi itu senjata iman, senjata daripada Tuhan. Dan itu harus dikenakan, harus dipakai. Ya, harus dipakai. Dunia tidak mengenal senjata itu. Karena dianggapnya timid, lemah, tidak berguna. Tetapi kalau kita lihat di balik dari senjata iman itu ada keberhasilan. Kalau kita nggak berhasil di sini, someday pada waktu Tuhan Yesus datang, kita menjadi orang-orang yang sangat berhasil. Dan dunia ini akan disappear, akan hilang, dengan segala miliknya akan hilang. Tetapi orang yang dimiliki oleh Tuhan akan ada untuk selama-lamanya. Amin. Ya. Dunia itu selalu ingin mengesankan orang lain. Ya. iPhone 1, iPhone 2, iPhone 3. Wah, ini selalu mengesankan. Dunia itu tidak pernah berhenti, selalu bergejolak. Tetapi yang saya mau, saudara harus tetap bertahan di dalam iman, di dalam dunia yang terus berkecamuk. Ya? Jadi kita harus menggunakan perlengkapan senjata Allah. Efesus 1 Samuel 17 41 44 dulu saya baca. Orang Filistin itu kian dekat menghampiri Daud, dan di depannya orang yang membawa perisainya. Ketika orang Filistin itu menunjukkan pandangannya ke arah Daud serta melihat dia, dihinanya Daud itu karena ia masih muda, kemerah-merahan dan elok parasnya. Orang Filistin itu berkata kepada Daud, "Anjingkah aku, maka engkau mendatangi aku dengan tongkat?" Lalu demi palanya orang Filistin itu mengutuki Daud. Pula orang Filistin berkata kepada Daud, "Hadapilah aku, maka aku akan memberikan dagingmu kepada burung-burung di udara dan kepada binatang-binatang di padang." Saudara-saudara, kalau saudara mempunyai iman seperti Daud ini, masalah nanti kecil, ya, kecil sekali. Efesus 6:14-18. Jadi berdirilah teguh, berikat pingganglah kebenaran dan berbarijirahkan keadilan. Kakimu berkasurkan kerelaan untuk memberitakan Injil damai sejahtera. Dalam segala keadaan pergunakanlah perisai iman, sebab dengan perisai itu kamu akan dapat memadamkan semua panah api dari si jahat. Dan terimalah ketopong keselamatan dan pedang roh, yaitu firman Allah. Dalam segala doa dan permohonan, berdoalah setiap waktu di dalam roh, dan berjaga-jagalah di dalam doamu itu dengan permohonan yang tak putus-putusnya untuk segala orang kudus. Ini seluruh persenjataan Allah. You harus latih setiap hari. You have to train yourself. Live by faith, walk by faith. You have to latih. Kalau you nggak latih,
You hanya dengarkan saja. You get nothing. Baik. Tapi kalau saudara latih, oke mulai sekarang ini, saya lagi khawatir, saya lagi takut, I will pray to God. And I will face all the problem in the world. And you can do it. Karena saudara sedang melatih saudara sendiri untuk menggunakan persenjataan Allah itu. Ya. Lalu pada waktu Daud mau menghadapi Goliat, ada orang nggak di depan Daud? Ada. Tuhan itu sendiri. Pada Daud menghampiri Goliat dan Goliat menghampiri dia, ada satu orang. Tuhan itu sendiri. Ya. Jadi pada waktu saudara pakai lututmu, Tuhan itu sendiri yang akan menolong saudara. Karena mengapa? Karena setiap pertempuran itu milik Tuhan. Tuhan tahu kita ini in the middle of something. Kita ini di tengah antara yang jahat dan juga yang baik. Kita di tengah. Kita dijadikan kancah pertempuran. Tapi pada waktu saudara bertanding kepada Tuhan, Tuhan itu yang menghadapi musuh saudara. Tuhan itu yang menghadapi masalah saudara. Tuhan itu yang menghadapi problem saudara. Nah itu kalau kita baca 45-47 tulis begini. Tapi Daud berkata kepada orang Filistin itu, engkau mendatangi aku dengan pedang dan tombak dan gending, tetapi aku mendatangi engkau dengan nama Tuhan semesta alam, Allah segala barisan Israel yang kau tantang itu. Hari ini juga Tuhan akan menyerahkan engkau ke dalam tanganku dan aku akan mengalahkan engkau dan memenggal kepalamu dari tubuhmu. Hari ini juga aku akan memberikan mayatmu dan mayat tentara orang-orang Filistin kepada burung-burung di udara dan kepada binatang-binatang liar, supaya seluruh bumi tahu bahwa Israel mempunyai Allah, dan supaya segenap jemaat ini tahu bahwa Tuhan menyelamatkan bukan dengan pedang dan bukan dengan gending, sebab di tangan Tuhanlah pertempuran dan Ia pun menyerahkan kamu ke dalam tangan kami. 3 ayat itu. Tuhan yang berperang kepada Goliat. Ya. Itu saudara-saudara, kalau saudara lihat Israel, nama Andre, kota negerinya besar nggak? Kecil sekali, dikelilingi oleh seluruh orang-orang yang tidak menyukai mereka. Saudara bisa bayangkan, karena itu indahnya bukan soal Israelnya indah, indahnya tentang Tuhan itu yang membungkus mereka menjadi biji matanya Tuhan, sehingga tidak ada satupun yang bisa memusnahkan mereka dari muka bumi. Walaupun seringkali mereka terus berusaha untuk dimusnahkan, tetapi tidak pernah berhasil. Karena itu kalau saudara lihat bendera Israel, apa? Bintang Daud. Bintang Daud, bukan bintang kejora, saudara-saudara. Bintang Daud dipakai oleh negara Israel. Ya. Saya percepat ya. Ayat 48-50. Ketika orang Filistin itu bergerak maju untuk menemui Daud, maka segeralah Daud berlari ke barisan musuh untuk menemui orang Filistin itu. Lalu Daud memasukkan tangannya dalam kantungnya, diambilnya sebuah batu dari dalamnya, diumbannya, maka kenalah dahi orang Filistin itu, sehingga batu itu terbenam ke dalam dahinya dan terjerumuslah ia dengan mukanya ke tanah. Demikianlah Daud mengalahkan orang Filistin itu dengan umban dan batu. Ia mengalahkan orang Filistin itu dan membunuhnya tanpa pedang di tangan. Di balik itu semuanya, dia beriman
kepada Tuhan. Dan ini satu lagi sebelum saya tutup. Dia beriman kan? Ya, dia beriman. Tetapi juga dia nggak menggunakan imannya itu sembrono. Ya lihat, Daud, Goliat ini tinggi besar. Ya. Lalu pas dia lihat Goliat itu menanggalkan topengnya, karena Goliat itu memandang rendah kepada dia, Daud ambil panah nggak? Enggak. Diambil lembing nggak? Enggak. Diambil batu. Ada 5 biji. Dia ketepel itu kena dahinya. Kemungkinan tuh jatuhnya tuh tepat di dahinya itu dan seperti peluru. Karena nggak dibilang di Alkitab batu yang lonjong-lonjong, yang tajam-tajam. Enggak. Diambil yang bulat-bulat, yang licin. Sehingga pada waktu batu itu meluncur, itu persis seperti peluru. Jadi artinya pada waktu saya mengajarkan saudara beriman, ya, jangan pakai juga iman yang sembrono. Ya, dengan iman aku akan menyeberangi freeway, mati loh. Nah, itu perlu banyak berdoa, banyak baca firman Tuhan, mengetahui seluruh cerita-cerita di Alkitab itu bagaimana menghadapi kehidupan. Ya, 2 Tawarikh 20:15. Camkanlah hai seluruh Yehuda dan penduduk Yerusalem, camkanlah anak-anak Tuhan dan Tuanku Raja Yosafat, beginilah firman Tuhan kepadamu, janganlah kamu takut dan terkejut karena laskar yang besar ini, sebab bukan kamu yang akan berperang, melainkan Allah. Jangan khawatir, jangan takut. Taklukkan segala-galanya dengan iman. Kesimpulannya, kita harus taruh diri kita seperti Daud. Ya, seperti Daud. Kita juga bisa lihat gambarnya dari Daud ini ke Tuhan Yesus, di mana dia sudah mengalahkan maut. Dia sudah mengalahkan seluruh masalah. Kalau dia sudah mengalahkan maut dan masalah, jadi apa yang harus kita lakukan? Yaitu selalu bersandar kepadanya dan selalu kita menggunakan iman. Taklukkan segala-galanya dengan iman. Ada lagunya judulnya itu Padamu Masa Depanku. Cari lagunya itu. Liriknya begini, saat ku bingung, saat ku bimbang akan masa depan ini, yang tak ku ketahui, selalu ku berdoa padamu ya Tuhan, sebab ku percaya padamu atas semua rancanganmu. Terima kasih Tuhan atas kebaikanmu. Kau berikanku masa depan yang terindah. Ubah aku Yesus sesuai kehendakmu, sebab ku percaya masa depanku ada padamu. Mau saudara taruh masa depan saudara kepada Yesus? Mau? Ya, mari kita berdoa. Bapa kami yang ada di surga, terima kasih kami sudah mendengarkan firman Tuhan. Biarlah firman itu boleh tertera di dalam kehidupan anak-anakmu di sini, dalam hati dan pikiran mereka, supaya mereka boleh menghadapi seluruh masalah yang ada di dalam dunia ini dengan iman kepada Tuhan, karena seluruh masalah dan seluruh problem itu sudah dikalahkan oleh Tuhan. Walaupun masih berjalan, tetapi kami tahu semuanya itu terus masih terjadi, tetapi the ending of the story it is successful of yours to your people all the time in eternity. In Jesus' name we pray. Amen. Terima kasih
Salim yang sudah menyampaikan firman hari ini. Kiranya Tuhan terus memberkati pelayanan dan keluarganya. Mari kita berdoa untuk teman-teman yang sakit dan lemah tubuhnya. Bapa kami yang di surga, kami berterima kasih untuk kesempatan yang untuk dapat mendengarkan sebagian dari firman-Mu yang menguatkan kami. Berkati pelayanan kesehatannya untuk hari-hari yang akan datang. Kami juga untuk berdoa untuk Kohandi, Pak Sugianto, untuk Pak Robi. Tuhan tolong Kau jamah sembuhkan dan dari penyakitnya. Kami percaya kesembuhan hanya datang daripada-Mu. Untuk Elaine dan Amy juga tolong Kau sembuhkan penyakitnya dan bukakan hati agar bisa percaya dan menerima Kristus untuk jalan keselamatannya. Untuk Pak Ritiau dan Tante Tres, Tuhan tolong terus lindungi dan sembuhkan kesembuhannya. Kami juga berdoa untuk kesehatan dan kuatkan iman para senior Maranatha. Untuk Tante Olga, Tante Ing, Tante Liana, Tante Juliana, Kokehin, Tim Udom, Steve, untuk para senior Maranatha lainnya. Untuk yang sedang mengurus izin tinggal di Amerika, Tuhan tolong buka jalan. Kami percaya Tuhan Engkau akan buka untuk hidup di sini dan menetap di sini. Tiada yang mustahil bagi Engkau Tuhan. Untuk keadaan Amerika, Tuhan tolong pimpin negara ini. Bukakan hati para pemimpin agar berdaulat dan pada kekuasaan-Mu ya Tuhan. Kami juga berdoa untuk seluruh jemaat Maranatha yang ada di sini maupun yang ikut kebaktian online. Kau pimpin kehidupannya, kuatkan imannya, jauhkan daripada yang jahat. Terima kasih ya Bapa. Terjadilah menurut kehendak-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa, mengucap syukur. Amin. Memberikan persembahan. Kini tibalah saatnya kita boleh memberikan persembahan. Saya akan bacakan dari Mazmur 96 ayat yang ke-8. Berilah kepada Tuhan kemuliaan namanya. Bawalah persembahan dan kuduslah ke pelatarannya. Sambil persembahan diedarkan, kita akan nyanyikan Jangan kamu khawatir, burung di udara Dia pelihara. Jangan kamu khawatir, bunga di padang Dia hiasi. Jangan kamu khawatir, apa yang kau makan minum pakai. Jangan kamu khawatir, Bapa di surga memelihara. Aku tidak khawatir, burung di udara Dia pelihara. Aku tidak khawatir, bunga di padang Dia hiasi. Aku tidak khawatir, apa yang ku makan minum pakai. Aku tidak khawatir, Bapa di surga memelihara. Mari kita berdoa. Tuhan, terima kasih Tuhan kalau kami boleh memberikan persembahan ini. Kiranya semuanya hanya boleh untuk memuliakan nama Tuhan.
Kau boleh berkati Tuhan persembahan ini sehingga boleh berguna untuk memperluas kerajaan-Mu. Tuhan, terima kasih Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Pengumuman dari Andre. Shalom, salam damai semuanya. Terima kasih telah beribadah bersama dan juga para tim musik dan Pak Leo Lim dan Alci ya, thank you untuk pelayanannya. Dan firman Tuhan minggu depan akan dibawakan oleh Pak Robi dan juga ada komunion dan juga kita akan mengumpulkan sumbangan untuk Tante Yeti akan pulang ke Indonesia. Kita akan jadi pengurus yang akan mengelolanya. Nanti kita serahkan ke Tante Yeti waktu dia pulang, gitu ya. Dan tadi itu sling itu kan biasanya ketapel gini. Kalau David itu slingnya panjang gitu. Diputar dulu ya, beda ya. Oke. Kita tutup ibadah ini, kita lagu Maranatha. Jemaat yang Tuhan Yesus kasihi, terimalah berkat daripada Tuhan. Biarlah kasih setia Allah Bapa, kasih karunia Tuhan kita Yesus Kristus, dan persekutuan dari Allah Roh Kudus selalu tercurah kepadamu sekalian. Dari sore hari ini sampai selama-lamanya, pulanglah dengan membawa damai sejahtera dari Allah. Diberkatilah di dalam pekerjaanmu, dalam keluargamu, dalam pelayananmu, mungkin juga di dalam pemberianmu boleh dilipat gandakan oleh Tuhan untuk kemuliaan dan kebesaran namanya. Dalam nama Tuhan Yesus, amin. Amin. Satu, dua.